Di tengah hiruk-pikuk terminal yang tak pernah mengenal kata diam, seorang pemuda duduk sendiri di bangku besi tua. Suara klakson bersahutan, mesin bas meraung, dan teriakan kernet bercampur menjadi satu irama kacau. Namun di tengah semua itu, Dika duduk membisu, seolah dunia bergerak tanpa menyentuhnya. Tatapannya lurus ke depan, tajam namun kosong, seperti mata seseorang yang telah melihat terlalu banyak darah untuk sekadar terkejut oleh keramaian. Tak ada yang berani mendekat. Para pedagang memilih merapikan dagangan sambil melirik takut, sopir-sopir menundukkan kepala ketika melewatinya. Mereka mengenali wajah itu, wajah yang dulu membuat lutut gemetar dan nyali runtuh. Nama Dika pernah menjadi bisikan yang mematikan, cukup disebutkan, keributan langsung reda. Ia adalah mantan penguasa terminal, raja tanpa mahkota yang kekuasaannya lahir dari rasa takut. Dulu, Dika tidak duduk diam seperti ini. Ia berdiri di tengah terminal seperti singa di wilayahnya. Setiap sudut berada di bawah kendalinya, setiap langkah orang lain berada dalam hitungannya. Tak ada yang berani melawan, karena melawan berarti hilang, entah hilang dari terminal, atau hilang dari dunia ini. Kekuasaan telah mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih dari manusia, namun juga kurang dari itu. Kini semuanya berbeda. Dika menunduk, memandangi tangannya sendiri, tangan yang dulu gemetar bukan karena takut, melainkan karena haus kuasa. Luka-luka lama masih membekas di ruas jari dan lengan, menjadi pengingat akan masa lalu yang tak bisa dihapus. Ia tak bangga, tapi juga tak lari. Terminal ini adalah dosanya, dan juga penebusannya. Seorang pedagang tua mendorong gerobaknya terlalu dekat. Roda berderit, hampir menabrak bangku Dika. Pedagang itu tersentak, wajahnya pucat, mulutnya bergetar hendak meminta maaf. Namun Dika hanya menggeser kakinya sedikit dan mengangguk pelan. Tak ada amarah, tak ada bentakan. Pedagang itu terdiam, lalu pergi dengan napas tercekat, tak percaya bahwa monster yang dulu ditakutinya kini hanya memberi anggukan. Meski begitu, Dika tahu, kedamaian ini rapuh. Terminal selalu melahirkan kekerasan seperti luka yang tak pernah sembuh. Ia bisa merasakannya dari bisikan udara, dari tatapan gelisah para pedagang, dari cara para sopir menggenggam setir terlalu erat. Sesuatu sedang bergerak, sesuatu yang kejam. Dika menarik napas dalam-dalam. Ia berjanji pada dirinya sendiri, jika kekacauan datang lagi, ia tak akan lari. Ia tak ingin kembali menjadi raja, namun ia juga tak akan membiarkan terminal ini jatuh ke tangan monster lain. Jika darah harus tumpah, biarlah itu menjadi harga terakhir yang ia bayar. Di bangku besi itu, di tengah keramaian yang pura-pura damai, Dika duduk seperti bayangan. Bukan sekadar manusia, bukan pula legenda, melainkan penjaga yang menunggu. Dan ketika kekacauan akhirnya datang, terminal akan kembali mengingat satu nama. Dika. Pagi datang tanpa benar-benar membawa terang. Matahari menggantung pucat di atas terminal, seolah enggan menyinari tempat yang menyimpan terlalu banyak dosa. Dika masih duduk di bangku yang sama seperti malam sebelumnya. Asap rokok tipis mengepul dari jarinya, bercampur dengan bau solar dan keringat. Terminal mulai ramai, namun ada kegelisahan yang tak terucap, sebuah firasat buruk yang berdenyut di udara. Setiap langkah orang yang melewati Dika seakan mengingatkannya pada masa lalu. Dulu, suara sepatu seperti ini berarti kepatuhan atau kematian. Aspal terminal pernah basah oleh darah yang mengalir karena satu perintah darinya. Ia menutup mata sejenak, dan kenangan itu kembali tanpa izin, teriakan, tulang patah, wajah-wajah penuh ketakutan yang memohon ampun namun tak selalu ia beri. Dika pernah percaya bahwa kekuasaan adalah segalanya. Selama ia ditakuti, terminal tunduk. Ia membangun tahtanya dari rasa sakit orang lain, dan setiap kemenangan hanya membuatnya semakin haus. Tak ada malam tanpa kekerasan, tak ada hari tanpa jerit. Terminal menjadi kerajaan, dan ia adalah rajanya, dingin, kejam, tak tersentuh. Namun kekuasaan memiliki harga. Semakin tinggi ia berdiri, semakin hampa dadanya. Tidak ada tawa yang jujur, tidak ada rasa aman yang nyata. Bahkan ketika terminal sepenuhnya di bawah kendalinya, Dika tetap merasa dikejar oleh bayangannya sendiri. Ia mulai bertanya, berapa banyak darah yang cukup untuk membuatnya merasa hidup. Satu kejadian menjadi titik balik yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Seorang pemuda seumurannya tergeletak di aspal, napasnya terputus-putus karena satu pukulan yang seharusnya tak ia lepaskan. Mata pemuda itu menatap Dika bukan dengan kebencian, melainkan ketakutan dan kebingungan.
Tatapan itu menghantam lebih keras dari senjata manapun. Sejak malam itu, Dika tahu ia telah melampaui batas. Ia bukan lagi penguasa, melainkan algojo. Kekuasaan yang dulu ia banggakan berubah menjadi beban yang menekan dadanya setiap kali ia menarik napas. Perlahan, ia menarik diri, menghilang dari lingkaran kekerasan, membiarkan pengaruhnya runtuh, dan membiarkan namanya menjadi cerita masa lalu. Kini, ketika ia kembali ke terminal sebagai penjaga, luka itu belum sembuh. Ia tidak mencari pengampunan, karena ia tahu tak semua dosa bisa dimaafkan. Ia hanya ingin memastikan bahwa kesalahan yang sama tidak terulang, bahwa tak ada lagi raja yang membangun kekuasaan dari air mata dan darah. Dika membuka mata dan berdiri perlahan. Di kejauhan, terdengar keributan kecil, teriakan pedagang, suara kasar yang memaksa. Dadanya mengeras, masa lalu telah bangkit untuk mengujinya. Dan di dalam dirinya, sesuatu yang lama terkubur mulai bergerak, menunggu saatnya dilepaskan kembali. Malam itu turun lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu terminal berkedip seperti nyawa yang ragu untuk bertahan, sementara hujan tipis membasahi aspal yang telah terlalu sering mencium darah. Dika berdiri di tengah kekacauan, napasnya berat, matanya merah oleh amarah dan kelelahan. Teriakan, makian, dan suara benturan memenuhi udara, namun semua terdengar samar di telinganya, seolah dunia mulai menjauh darinya. Pertumpahan darah terjadi terlalu cepat, terlalu liar. Anak buahnya bergerak tanpa kendali, memukul siapapun yang dianggap melawan. Jerit kesakitan bercampur dengan suara tulang patah. Dika memberi perintah, namun kali ini perintah itu terasa asing di lidahnya sendiri. Ia melihat tubuh-tubuh tergeletak, beberapa tak lagi bergerak, dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut pada apa yang telah ia ciptakan. Di antara kekacauan itu, pandangannya tertumbuk pada seorang korban yang tergeletak diam. Wajahnya muda, matanya terbuka menatap kosong ke langit terminal. Tidak ada perlawanan, tidak ada senjata, hanya tubuh yang kalah oleh kekejaman malam. Dika melangkah mendekat, lututnya terasa lemah. Pada pantulan mata yang tak lagi bernyawa itu, ia melihat dirinya sendiri, bukan sebagai raja, melainkan sebagai monster. Dadanya sesak. Selama ini ia membenci para penguasa kejam yang menindas orang lemah, namun tanpa sadar ia telah menjadi hal yang sama, bahkan lebih buruk. Kekuasaan yang ia bangun dengan darah telah menelan kemanusiaannya sedikit demi sedikit. Tidak ada lagi garis antara benar dan salah, hanya kekerasan yang terus menuntut korban baru. Malam itu, Dika mengambil keputusan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia memanggil orang-orangnya, bukan untuk menyerang, melainkan untuk menghentikan semuanya. Suaranya bergetar, bukan oleh rasa takut pada musuh, tetapi oleh rasa muak pada dirinya sendiri. Ia memerintahkan mereka pergi, membubarkan jaringan yang selama ini menopang kekuasaannya, menghancurkan pengaruh yang ia banggakan. Terminal terdiam ketika kabar itu menyebar. Raja mereka mundur, sang penguasa menjatuhkan tahtanya sendiri. Tidak ada perayaan, tidak ada kemenangan, hanya kebingungan dan ketakutan yang menggantung di udara. Banyak yang tak percaya, mengira ini hanya tipu daya. Namun malam-malam berikutnya membuktikan, Dika benar-benar menghilang. Hari-hari berlalu tanpa bayangan sang raja. Terminal kehilangan penguasanya, namun bekas cengkeraman kekuasaan masih terasa. Orang-orang masih berjalan dengan hati-hati, seolah Dika bisa muncul kapan saja. Ketakutan tak ikut pergi bersamanya, ia telah terlanjur mengakar di setiap sudut terminal. Dan di suatu tempat jauh dari keramaian itu, Dika menghilang bersama rasa bersalah yang tak terucap. Ia turun dari puncak kekuasaan bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai pria yang sadar bahwa kekuatan tanpa hati hanya akan melahirkan kehancuran. Kejatuhan sang raja bukanlah akhir, melainkan awal dari penebusan yang panjang dan berdarah. Dika kembali ke terminal tanpa pengumuman, tanpa sorak-sorai. Ia berjalan di antara kerumunan pedagang, sopir, dan penumpang, tapi tak seorang pun benar-benar mengenalinya pada awalnya. Rambutnya sedikit lebih panjang, wajahnya lebih kusut, namun tatapannya tetap dingin dan tajam, seperti mata yang telah melihat terlalu banyak kematian. Ia bukan lagi raja yang menuntut rasa takut, ia adalah bayangan yang mengawasi dari sudut-sudut terminal. Para pedagang merasa lega sekaligus was-was. Mereka tahu ada sesuatu yang berbeda tentang Dika kali ini. Tidak ada senyuman, tidak ada ancaman, hanya kehadiran yang berat dan menenangkan sekaligus menakutkan. Anak-anak yang biasanya berlarian di sekitar lapak pun berhenti, menatap pria itu dengan rasa ingin tahu yang bercampur takut.
Terminal yang dulu dipenuhi suara keras kini terasa seperti menahan napas. Sore itu, seorang pemuda kecil mencoba memotong antrean pedagang demi mendapatkan keuntungan lebih cepat. Tanpa peringatan, Dika melangkah maju. Hanya satu tatapan, dan pemuda itu membeku. Tangan yang tadinya ingin mendorong gerobak mundur, kaki gemetar, dan tanpa sepatah kata pun, ia mundur ke tempatnya semula. Terminal menyaksikan, tanpa teriakan, tanpa kekerasan yang berlebihan, Dika telah menegakkan aturan dengan ketegasan yang cukup untuk membuat siapapun menunduk. Ketika sopir bus diserang oleh sekelompok pemuda preman yang menuntut uang setoran, Dika muncul seperti kilat. Ia bergerak cepat, memukul, menendang, dan mendorong mereka hingga roboh satu persatu. Tak ada yang terlalu parah, tapi cukup untuk menanam rasa takut dan menghentikan ancaman. Orang-orang berhenti menonton dan mulai menyadari, pria ini berbeda. Ia tidak menguasai, ia melindungi. Tidak ada yang tahu siapa yang membiayai Dika, dan ia sendiri tidak pernah mencari pujian. Setiap malam, ia berdiri di pojok terminal, memerhatikan pedagang menata dagangan, sopir menaikkan penumpang, dan anak-anak bermain di antara kursi dan gerobak. Ia hanya diam, tapi setiap orang yang melihatnya tahu bahwa keadilan ada di sana, meski dalam bentuk yang sunyi dan misterius. Dika tak lagi mencari pengakuan seperti dulu. Ia tidak memerintah, tidak menuntut rasa hormat, hanya menegakkan ketertiban dengan cara yang sederhana namun mematikan. Keributan yang muncul, sekecil apapun, langsung padam begitu ia melangkah ke tengah. Ia telah belajar bahwa kekuasaan sejati tidak datang dari ketakutan semata, melainkan dari keberanian untuk melindungi yang lemah tanpa pamrih. Meskipun terminal terlihat damai, Dika tahu kedamaian itu rapuh. Ia bisa merasakannya dari tatapan gelisah pedagang, dari senyum yang dipaksakan sopir, dari anak-anak yang berhenti bermain ketika seorang preman kecil lewat. Ada sesuatu yang sedang mengintai, sesuatu yang belum muncul secara nyata, namun cukup untuk membuat setiap otot Dika menegang dan setiap naluri lamanya bersiap. Dan di bawah lampu terminal yang temaram, Dika berdiri seperti bayangan tanpa nama. Ia bukan raja, bukan preman, bukan legenda, setidaknya belum. Ia hanyalah penjaga. Bayangan yang siap muncul kapanpun kekacauan mencoba menapak kembali ke tanah yang pernah ia kuasai dengan darah. Semua orang mungkin lupa siapa Dika, tapi satu hal jelas, terminal ini aman selama ia ada. Terminal pagi itu tampak lebih hidup dari sebelumnya. Pedagang menata dagangan dengan senyum yang jarang mereka tunjukkan selama bertahun-tahun. Sopir bus mengatur antrian penumpang dengan santai, tanpa rasa takut yang dulu menghantui setiap langkah mereka. Bahkan anak-anak yang biasanya berlarian sembunyi-sembunyi di antara gerobak kini tertawa riang, menciptakan suasana yang seolah menolak untuk mengingat masa-masa kelam. Dika berdiri di pojok terminal, memandang keramaian itu dengan mata tajam. Ia bisa merasakan kedamaian ini, tapi tidak bisa merasakannya sepenuhnya. Hati kecilnya bergetar, naluri lamanya berbisik bahwa sesuatu sedang mengendap, sesuatu yang lebih gelap dari apapun yang pernah ia hadapi. Ia menelan ludah, menarik napas panjang, dan kembali memerhatikan setiap sudut terminal. Suasana yang damai ternyata tipis seperti kaca. Ada gerakan-gerakan kecil yang mencurigakan di tepian terminal, sekumpulan pria bertubuh besar, sorot mata mereka tajam dan dingin, bergerak tanpa banyak bicara. Mereka tertawa pelan, suara yang tajam menusuk telinga setiap pedagang yang kebetulan melintas. Ada aura ketegangan yang tiba-tiba memenuhi udara, seperti badai sebelum hujan deras. Dika mengamati dari kejauhan. Ia mengenali cara mereka bergerak terlatih, rapi, penuh niat jahat. Ini bukan preman sembarangan. Ada pola, ada tujuan. Ia menyadari bahwa kedamaian terminal ini hanya ilusi. Sekelompok preman baru telah menatapnya dari luar, mengukur, menunggu, dan merencanakan cara untuk menguasai kembali wilayah yang pernah dijaga dengan darah. Ia berjalan perlahan ke arah tengah terminal, tanpa panik, tanpa menimbulkan kepanikan di antara pedagang. Hanya keberadaannya yang cukup untuk membuat beberapa preman kecil mundur beberapa langkah. Tatapannya yang tajam menyapu setiap sudut, membaca gerakan, menilai kekuatan, dan menyiapkan strategi sebelum kekacauan benar-benar datang. Dika tahu bahwa kedamaian ini rapuh. Tidak ada yang tahu kapan badai itu akan menghantam. Preman baru ini bukan hanya haus uang, mereka haus darah. Mereka ingin membuat terminal ini menjadi wilayah mereka, seperti yang dulu pernah terjadi. Dan Dika juga tahu, jika ia lengah hanya untuk 1 detik, banyak nyawa akan kembali menjadi korban.
Pedagang yang memperhatikannya merasa lega, tapi tidak sepenuhnya tenang. Ada aura misterius yang menyelimuti Dika, tenang, tapi mematikan. Mereka mulai memahami bahwa orang ini bukan hanya penjaga, tetapi bayangan yang selalu siap muncul ketika kekacauan datang. Mereka mungkin tidak tahu siapa ia sebenarnya, tetapi mereka tahu satu hal, terminal tetap aman selama ia ada di sana. Dan di balik semua tawa, senyum, dan gerakan normal terminal, mata Dika terus mengawasi. Ia merasakan napas gelap yang perlahan mendekat, merasakan ancaman yang menunggu waktu untuk muncul. Kedamaian ini hanyalah tirai tipis. Di suatu tempat, di balik kota yang ramai, sekelompok preman menyiapkan langkah pertama mereka, dan Dika tahu, pertempuran akan segera dimulai. Suasana terminal mulai berubah sejak fajar. Angin membawa aroma ketakutan yang samar, meski pedagang dan sopir masih berusaha tersenyum. Dari kejauhan, langkah berat terdengar di aspal, suara sepatu yang memecah kesunyian seperti drum peringatan. Dika menatap ke arah suara itu, nalurinya bergetar. Ia tahu, ini bukan langkah sembarangan, ini langkah yang membawa kekerasan. Baron muncul di ujung terminal seperti bayangan gelap yang hidup. Tubuhnya besar, bahu lebar, dan setiap gerakannya memancarkan ancaman. Mata dinginnya mengamati satu persatu pedagang yang sedang menata dagangan, seolah menghitung siapa yang akan menjadi korban pertamanya. Senyum tipis di bibirnya bukan senyum biasa, melainkan janji akan rasa sakit dan ketakutan. Anak buah Baron mengikuti di belakangnya, gerombolan pria bertubuh kekar dengan tatapan liar. Mereka tertawa pelan, tapi suara itu menusuk telinga setiap orang yang mendengar. Pedagang menahan napas, sopir menunduk, dan bahkan anak-anak yang bermain di pinggir terminal diam kaku. Baron tidak perlu berteriak, kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat ketakutan menyebar seperti racun. Dika berdiri di tengah terminal, tenang namun waspada. Ia mengamati Baron dengan seksama, merasakan gelombang kejahatan yang terpancar dari setiap gerakannya. Ia tahu, ini bukan preman sembarangan. Ini pembantai yang datang untuk menandai wilayah, yang percaya bahwa kekuasaan diukur dengan darah yang tertumpah. Terminal yang damai ini adalah tantangan yang memancing amarahnya. Baron berhenti di depan beberapa lapak pedagang, menepuk-nepuk meja dengan kasar, menggebrak uang logam yang tersebar di lantai. Anak buahnya menuntut setoran, memukul siapapun yang menolak, dan suara tangisan mulai terdengar lagi. Pedagang yang tadinya tenang kini ketakutan, menyadari bahwa kedamaian hanyalah ilusi. Baron tertawa, suara itu dingin dan menghantui, seakan menandai bahwa ini baru permulaan. Dika mengencangkan genggaman tangannya, napasnya teratur meski tubuhnya siap meledak. Ia menyadari, ini adalah pertarungan yang tak bisa ditunda. Baron bukan sekadar ancaman fisik, tapi simbol kekejaman yang bisa menghancurkan apapun yang dicintai Dika. Terminal tidak lagi sekadar rumah bagi pedagang dan sopir, ini medan ujian bagi semua yang berani melindungi kedamaian. Tanpa banyak bicara, Dika melangkah maju. Anak buah Baron menoleh, menatap pria itu dengan sinar meremehkan. Namun tatapan Dika tidak biasa, dalam diamnya terdapat amarah yang terkontrol, kekuatan yang terasah, dan ancaman yang tak perlu diucapkan. Baron tersenyum tipis, menebak kesombongan dalam diri pria yang berdiri di hadapannya, tanpa tahu bahwa ini bukan kesombongan biasa, melainkan ketegasan seorang penjaga sejati. Dan di tengah keramaian terminal yang mulai kacau, dua bayangan bertemu. Satu membawa kejahatan yang haus darah, yang lain membawa niat melindungi yang tak kenal takut. Semua orang menahan napas, menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Pertarungan tidak akan lama lagi, dan ketika itu datang, terminal tidak akan pernah sama lagi. Pagi yang semula tenang berubah menjadi neraka dalam sekejap. Anak buah Baron bergerak seperti gerombolan predator, menabrak pedagang, menendang gerobak, dan menuntut uang setoran dengan suara keras yang memecah kesunyian terminal. Terlihat wajah-wajah panik di antara kerumunan, dan pedagang yang biasanya percaya diri kini menunduk ketakutan. Suara tangisan dan jeritan memenuhi udara, menggema di antara dinding terminal yang memantulkan kekacauan. Sopir-sopir yang sedang memarkir bus tidak luput dari serangan. Tangan ditarik paksa, uang diambil paksa, dan beberapa yang mencoba melawan dihajar tanpa ampun. Darah mulai menetes dari hidung dan pelipis, dan aroma besi bercampur keringat memenuhi udara. Baron tertawa dari kejauhan, suara dinginnya seperti lonceng kematian yang menandai teror yang baru saja dimulai. Dika berdiri di pojok terminal, memandang dengan mata yang menegang. Napasnya berat, tubuhnya tegang,
dan setiap otot siap meledak. Ia menelan ludah, merasakan darah panas berdesir di dalam dirinya. Jiwa lamanya yang pernah menjadi raja pembantai kembali bangkit, tapi kini bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk melindungi. Setiap pukulan yang ia lepaskan nanti akan menjadi peringatan bagi siapapun yang berani mengganggu kedamaian terminal. Pedagang yang melarikan diri mencari tempat berlindung, namun Dika berjalan di antara mereka seperti bayangan yang menenangkan sekaligus menakutkan. Satu tatapan dari matanya cukup untuk menghentikan keributan kecil, namun kali ini ia tahu bahwa tatapan tidak akan cukup. Baron dan anak buahnya bukan preman biasa, mereka haus darah, haus dominasi, dan siap melawan siapapun yang menghalangi jalan mereka. Seorang pemuda mencoba menodongkan botol ke pedagang yang tak bisa membayar setoran. Dalam sekejap, Dika melompat maju, tangannya melesat, menangkis botol itu dengan pukulan yang presisi. Pemuda itu terhuyung, menjerit, dan mundur, sementara para pedagang menatap dengan campuran takut dan kagum. Terminal mulai menyadari bahwa kehadiran Dika bukan sekadar simbol, ia adalah pengawal yang siap turun tangan kapanpun ancaman muncul. Keributan semakin memuncak, anak buah Baron semakin brutal, menghancurkan gerobak, menendang kursi, memukul siapapun yang menatap mereka dengan keberanian. Pedagang yang ketakutan mulai menangis, sopir-sopir menjerit meminta bantuan, dan di tengah semua itu, Baron berdiri seperti raja yang menikmati kekacauan ciptaannya. Tapi matanya tak lepas dari Dika, ia tahu bahwa di ujung tatapan dingin itu ada ancaman nyata yang bisa membalikkan segalanya. Dika menarik napas panjang, menyiapkan tubuhnya untuk ledakan amarah yang terkendali. Ia tahu ini bukan pertarungan biasa. Setiap gerakan harus cepat, setiap pukulan harus tepat, dan setiap keputusan bisa menentukan nyawa pedagang di sekitarnya. Ia memejamkan mata sesaat, mengingat semua yang pernah ia lakukan, semua yang pernah ia sesali, dan semua yang kini harus ia lindungi. Dan ketika ia membuka mata, rahangnya mengeras, tangan mengepal, tubuhnya bergerak maju seperti badai yang tak terbendung. Pedagang dan sopir menatap dengan harapan yang terpendam, di tengah teror Baron, di tengah darah dan jeritan, satu bayangan telah muncul. Dika siap menghadapi teror ini sendirian jika perlu, dan di dalam matanya, semua musuh sudah membaca satu pesan yang jelas, terminal ini tidak akan jatuh. Keributan di terminal mereda sejenak ketika Dika melangkah maju, sendirian, tanpa senjata, tanpa pengawal. Anak buah Baron menahan napas, bingung melihat pria yang tampak biasa itu berani berjalan ke arah raja mereka. Semua orang tahu, namun tak seorang pun menyangka, bahwa orang ini berani menghadapi Baron sendirian. Suasana tiba-tiba tegang, seolah terminal menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Dika menatap Baron lurus ke mata. Tubuhnya tegak, gerakannya tenang, namun ada aura yang memaksa siapapun untuk menunduk. Hanya satu kalimat keluar dari bibirnya, pelan tapi seperti guntur yang menghentikan dunia. Terminal ini bukan milikmu. Baron tertawa, suara dingin yang menusuk tulang. Ia melangkah maju, tubuhnya besar dan gerakannya lambat namun pasti, mencoba menilai lawan di depannya. Ia tidak tahu siapa pria ini, tidak tahu kekuatan yang tersembunyi di balik tatapan dingin itu. Namun satu hal jelas, ia merasa terganggu, pertama kali dalam hidupnya sebagai penguasa kejam, dan itu membuatnya marah. Anak buah Baron mulai merapat, menyiapkan diri untuk menyerang. Tapi Baron mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka menunggu. Ia ingin melihat pria ini, ingin mengukur keberaniannya sebelum menghancurkan tubuh yang berdiri di hadapannya. Senyumnya masih melebar, tapi matanya kini menyimpan sedikit ketidakpastian, sebuah rasa penasaran yang jarang dirasakan oleh seorang pembantai sepertinya. Dika tidak bergerak lebih dekat. Ia hanya berdiri, tatapannya tajam, napasnya tenang. Aura yang dipancarkannya bukan hanya ketegangan, tapi janji akan ancaman yang akan datang. Ia bukan hanya melindungi terminal, ia siap membuat siapapun yang mencoba menaklukkan tempat ini menyesal telah lahir. Pedagang dan sopir yang menonton dari jauh menahan napas, takut sekaligus kagum pada keberanian pria itu. Baron akhirnya mendekat, langkahnya berat dan setiap suara sepatu yang menghantam aspal seakan menandai setiap detik yang berlalu. Ia mencondongkan tubuh, mencoba membaca pria yang berdiri tegak di depannya. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya. Suaranya dingin tapi ada nada tantangan yang tak tersamar. Baron merasa ada sesuatu yang berbeda, pria ini bukan preman biasa, bukan musuh sembarangan, tapi ancaman yang tersembunyi di balik kesunyian. Dika mengerutkan alis, tetap tenang,
dan hanya menatap. Tidak ada jawaban lain yang diperlukan. Satu tatapan itu sudah cukup untuk menyampaikan pesan, siapapun yang mengganggu terminal ini akan merasakan amarah yang telah lama terkubur. Baron tertawa lagi, kali ini lebih pendek, lebih tajam, tapi di balik tawa itu terdapat sedikit rasa cemas. Ia mulai menyadari bahwa ia mungkin telah meremehkan bayangan yang berdiri di hadapannya. Dan ketika langkah Baron berhenti beberapa meter dari Dika, terminal seketika hening. Anak buahnya, pedagang, sopir, semua tahu bahwa peringatan ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah janji. Dua sosok berdiri di tengah terminal, satu membawa ancaman nyata, satu membawa niat melindungi yang tak kenal takut. Pertarungan belum dimulai, namun seluruh terminal sudah merasakan gelombangnya. Satu hal pasti, Dika tidak akan mundur. Keributan yang lama hanya menunggu percikan pertama, dan percikan itu datang saat anak buah Baron melompat menyerang. Mereka bergerak serempak, tubuh besar menubruk tubuh kecil, tangan siap menghajar, kaki siap menendang. Terminal yang semula hening kembali berguncang, teriakan dan dentuman memenuhi udara seperti musik kekacauan. Pedagang menjerit, sopir menutup muka, dan anak-anak berlari mencari perlindungan. Dika berdiri tenang, matanya membara. Setiap gerakan musuh dihitung, setiap pukulan yang datang ditangkis dengan presisi mematikan. Ia tidak mundur, tidak terkejut, hanya menunggu waktu yang tepat untuk membalas. Tubuhnya bergerak seperti bayangan yang tak bisa diprediksi, cepat, namun penuh kekuatan yang terkontrol. Pukulan pertama dilepaskan oleh Dika. Tubuh preman itu terhuyung, tulang retaknya terdengar samar di tengah gemuruh kekacauan. Darah menyembur dari pelipisnya, dan aroma besi bercampur keringat memenuhi udara. Anak buah Baron terdiam sesaat, menyadari bahwa mereka tidak berhadapan dengan preman biasa. Terminal yang damai beberapa jam lalu kini menjadi medan perang yang familiar bagi Dika, seperti panggung lama di mana ia dulu memerintah dengan tangan besi. Serangan terus datang, namun Dika bergerak cepat, menangkis, memukul, dan menendang dengan gerakan yang efisien. Tiap pukulan yang ia lepaskan bukan hanya melumpuhkan, tapi juga memberikan pelajaran kepada siapapun yang mencoba melawan. Pedagang yang menonton dari jauh menahan napas, sebagian merasa takut, sebagian lagi kagum. Mereka mulai mengingat kisah lama tentang Raja Neraka yang dulu menguasai terminal ini. Anak buah Baron mencoba mengeroyoknya, menyerang dari sisi kiri dan kanan, namun Dika menyesuaikan diri dengan cepat. Ia menggunakan kekuatan tubuhnya, mengandalkan refleks dan pengalaman bertahun-tahun di medan pertempuran. Satu demi satu lawan roboh, dan ketakutan mulai menyebar di antara mereka. Suara tawa Baron mulai memudar, digantikan oleh kekhawatiran yang baru pertama kali ia rasakan. Dika bergerak di tengah kekacauan, setiap langkahnya membuat musuh menunduk, setiap pukulannya memecah ketertiban gerombolan. Terminal yang beberapa jam lalu damai kini dipenuhi darah, teriakan, dan debu dari gerobak yang terbalik. Aroma besi bercampur keringat, dan panasnya pertempuran membuat udara seakan bergetar. Semua orang akhirnya ingat, mengapa dulu Dika disebut Raja Neraka. Baron menatap dari kejauhan, matanya menyala marah dan penasaran sekaligus. Ia mulai memahami bahwa pria yang berdiri di hadapannya bukanlah manusia biasa. Ia melihat kekuatan, pengalaman, dan dendam yang terkendali dalam satu sosok. Semua yang dulu ia dengar tentang Dika tampak benar, bayangan ini lebih berbahaya daripada yang pernah dibayangkan. Dan ketika anak buah terakhir terjatuh, terminal hening sejenak. Darah telah mengalir, kekacauan telah menamparkan setiap orang yang menyaksikan. Pedagang menatap Dika dengan campuran takut dan hormat, sopir mengangguk pelan, dan anak-anak yang bersembunyi kini diam memandangi bayangan pria yang berdiri di tengah medan perang. Dika menarik napas panjang, matanya tetap fokus ke Baron, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Dika berdiri di tengah puing-puing gerobak yang hancur, napasnya memburu namun matanya tetap fokus pada setiap gerakan musuh yang tersisa. Tubuhnya bergerak lincah, menangkis serangan, memukul lawan dengan ketepatan yang menakutkan. Ia bertarung bukan untuk menaklukkan, bukan untuk membalas dendam pribadi, melainkan untuk melindungi pedagang, sopir, dan semua yang bergantung pada kedamaian terminal. Setiap pukulan adalah janji yang ia pegang erat, janji untuk menjaga tanpa pamrih. Namun semakin banyak tubuh yang terjatuh, semakin keras amarah lama bangkit di dada Dika. Ia merasakan denyut darahnya berpacu, panas yang membakar dari dalam, seperti singa yang terkurung dan tak bisa menahan diri. Ia menahan dorongan itu,
menahan sisi gelap yang dulu membungkusnya dengan darah dan ketakutan, tapi suara jeritan dan tangisan di sekeliling membuatnya sulit tetap tenang. Setiap kali ia menatap anak buah Baron yang terhuyung, Dika melihat bayangan masa lalunya sendiri, masa ketika ia adalah Raja Neraka yang tidak kenal ampun. Ia menutup mata sejenak, mengingat semua korban yang pernah jatuh karena tangannya, dan rasa bersalah itu mengguncang dirinya. Namun ia tahu, membiarkan sisi gelap mengambil alih sekarang bisa menghancurkan dirinya sendiri, dan bisa membuat terminal ini kembali jatuh ke kekacauan. Serangan datang bertubi-tubi dari arah lain, anak buah Baron mencoba mengeroyoknya lagi. Dika menangkis, memutar tubuh, dan melepaskan serangan balasan yang presisi. Setiap gerakan menunjukkan kontrol yang luar biasa, meski amarah yang terkubur di dalam dadanya mulai menggeram dengan keras. Ia ingin menumpahkan semua yang selama ini tertahan, tapi ia harus tetap fokus pada tujuan, melindungi, bukan menghancurkan lebih dari yang perlu. Baron berdiri di kejauhan, menatap dengan tatapan dingin yang kini mulai berubah menjadi penasaran dan sedikit waspada. Ia bisa merasakan gelombang amarah dari Dika, energi yang tidak hanya berasal dari kekuatan fisik, tapi juga dari tekad yang terasa melalui pengalaman panjang dan penderitaan. Ini bukan preman biasa yang bisa ia intimidasi, ini adalah penjaga sejati yang tahu batas kekejamannya sendiri. Setiap pukulan yang dilepaskan Dika kini lebih berat, lebih tajam, namun tetap terkendali. Ia memikirkan wajah para pedagang yang takut, sopir yang tersudut, anak-anak yang berlari. Mereka adalah alasan ia menahan amarah yang ingin meledak. Ia tahu satu ledakan emosional bisa menghancurkan terminal dan semua orang yang ia berjanji lindungi. Terminal kembali berguncang oleh benturan dan teriakan. Darah mengotori aspal, debu beterbangan, dan suara logam bersentuhan mengiringi setiap serangan. Dika merasakan amarahnya menggeliat, tapi ia menekannya ke dasar hati, menyalurkannya menjadi gerakan yang lebih tepat dan mematikan. Ia bukan raja lagi, tapi penjaga, monster yang memilih melindungi daripada menindas. Dan di tengah kekacauan itu, Dika menarik napas panjang, menenangkan tubuhnya yang tegang. Matanya menatap Baron dari kejauhan, sadar bahwa pertarungan sejati akan segera datang. Amarahnya tetap terkendali, tapi ia tahu satu hal pasti, jika Baron melangkah lebih jauh, tidak ada lagi batas yang akan menahan bayangan Raja Neraka yang bangkit untuk melindungi terminal ini. Anak buah Baron sudah banyak yang terkapar, beberapa berlumuran darah, beberapa hanya terpukul hingga tak mampu bangkit. Baron menatap punggung mereka sejenak, wajahnya menegang, rahangnya menutup keras. Ia merasa kemarahan bangkit, bukan pada Dika, melainkan pada diri sendiri yang membiarkan ini terjadi. Dengan langkah berat dan pasti, ia maju sendiri ke tengah terminal, setiap gerakannya memancarkan ancaman yang tidak bisa diabaikan. Dika tetap tenang, menatap musuh yang mendekat dengan tatapan dingin yang sama tajamnya dengan mata Baron. Ia tahu ini bukan pertempuran biasa. Dua sosok berdiri di tengah terminal, bukan sekadar manusia, tapi monster yang lahir dari darah, pengalaman, dan tekad masing-masing. Kedua aura itu beradu bahkan sebelum tangan mereka menyentuh satu sama lain, menimbulkan ketegangan yang bisa dirasakan setiap orang yang menyaksikan. Pedagang dan sopir menyingkir, sebagian menutup mata, sebagian menahan napas, tapi semua tetap terpaku. Terminal seolah menahan detak jantungnya sendiri. Tak ada suara kecuali angin yang berdesir dan napas berat kedua raksasa yang akan bertarung. Bahkan anak-anak yang bersembunyi merasa gemetar, menyadari bahwa pertarungan ini bukan sekadar pukulan biasa, tapi benturan kehendak dan kekuatan yang tak manusiawi. Tatapan mereka saling membunuh. Dika menatap Baron dengan mata yang menahan amarah tapi penuh tekad. Baron menatap Dika dengan sinar dingin, senyumnya melebar tipis, bukan karena gembira, tapi karena ia menikmati tantangan yang jarang ia temui. Mereka berdua tahu, siapapun yang mundur atau lengah, akan menjadi korban pertama dari kekuatan yang akan dilepaskan. Pukulan pertama datang secepat kilat. Baron melesat maju dengan tubuh besar seperti badai, menumbangkan kursi dan gerobak di sekitarnya. Dika menghindar dengan gesit, menangkis serangan balasan, dan melompat, memutar tubuhnya untuk melepaskan pukulan yang menghantam perut Baron. Benturan itu terdengar keras, seperti palu yang menghantam baja, mengguncang terminal seketika. Mereka bergerak cepat, bergantian menyerang dan bertahan. Tiap pukulan, tendangan, dan sapuan tangan meninggalkan jejak kekuatan yang luar biasa. Debu beterbangan, darah tercecer, dan teriakan terdengar hanya dari gerakan yang tertahan.
Para pedagang dan sopir menatap dengan mata terbelalak, menyadari bahwa legenda yang mereka dengar, Raja Neraka, dan Baron si Pembantai, benar-benar hidup di depan mereka. Baron mencoba mengandalkan kekuatan mentah dan ukuran tubuhnya, memukul dengan tenaga penuh dan menekan Dika setiap saat. Tapi Dika bergerak dengan presisi dan pengalaman, menangkis setiap serangan, menunggu celah, dan menggunakan momentum lawan untuk menahan amarah yang ingin meledak. Kedua monster itu bukan hanya bertarung dengan tubuh, tapi dengan semua naluri yang pernah diasah di medan kekerasan. Terminal terdiam, hanya menyaksikan kedua bayangan itu saling bertarung. Setiap pukulan yang mengenai, setiap sapuan tangan, setiap gerakan tubuh yang menghindar atau menyerang, menegaskan satu hal, ini bukan sekadar pertarungan, ini adalah pertarungan legenda. Dan semua orang tahu, siapapun yang kalah, bukan hanya kehilangan nyawa, tapi nama, kehormatan, dan kontrol atas terminal akan berubah selamanya. Duel itu meledak di tengah terminal, menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Gerobak terpental, kursi pecah, dan pedagang menjerit sambil menyingkir. Tiap pukulan yang dilepaskan Baron mematikan, setiap tendangan menghancurkan, tapi Dika menangkis dan membalas dengan kekuatan yang terasa melalui pengalaman panjang. Tidak ada belas kasihan, hanya kekerasan yang murni dan naluri bertahan hidup yang memuncak. Baron menendang dengan tenaga penuh, menghantam tubuh Dika yang berputar untuk menghindar. Debu beterbangan, suara logam dan pecahan kayu memenuhi udara, namun Dika tetap fokus. Setiap gerakan yang ia lakukan bukan sekadar membela diri, tapi untuk melindungi mereka yang tidak bisa membela diri sendiri. Itu membuatnya lebih berbahaya daripada Baron, karena dendam dan tekadnya dipadukan dengan pengalaman bertahun-tahun di medan perang. Pukulan Dika menghantam perut Baron, tubuhnya tersentak ke belakang, namun Baron tertawa dingin, suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia bangkit lagi, mata memancarkan kebencian yang murni, dan menyerang dengan brutal. Namun kali ini, setiap gerakan Dika lebih presisi, lebih cepat, dan lebih mematikan. Ia menghindari serangan lawan sambil menghantam titik lemah yang terlihat sekilas di tubuh musuh. Kerumunan pedagang dan sopir terpaku, menyaksikan pertarungan yang mengingatkan mereka pada legenda lama Dika. Mereka mulai memahami bahwa ini bukan sekadar pertarungan fisik, tapi pertarungan tekad. Dika bertarung bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua orang yang membutuhkan perlindungan, sementara Baron bertarung hanya untuk kesenangan kejamnya dan dominasi tanpa ampun. Setiap pukulan Baron membawa niat untuk menghancurkan, setiap tendangan untuk mematahkan. Dika menahan, menghindar, dan melepaskan balasan yang menghentak tubuh lawan. Tubuhnya bergerak seperti bayangan, memadukan kekuatan dan kecepatan, sambil tetap menahan sisi gelapnya agar tidak meledak secara liar. Amarahnya dikendalikan, diarahkan untuk melindungi, bukan menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Baron, yang terbiasa ditakuti oleh semua orang, kini merasakan tekanan dari satu pria yang berdiri tegap di hadapannya. Ia mulai menyadari bahwa di balik ketenangan dan tatapan Dika, tersimpan kekuatan yang tidak bisa diprediksi, kombinasi dari pengalaman, dendam, dan tekad untuk melindungi orang-orang yang tak berdaya. Ini adalah ancaman yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya sebagai pembantai. Setiap benturan menimbulkan getaran di terminal, debu beterbangan, dan darah mulai mengotori lantai aspal. Tapi Dika tetap fokus, mengendalikan setiap gerakan, menyalurkan amarahnya menjadi pukulan yang tepat. Ia tahu, satu kesalahan sedikit saja bisa membahayakan terminal dan semua yang ia jaga. Kekuatan Baron besar, tapi tekad Dika lebih mengerikan, karena ia bertarung untuk hidup banyak orang, bukan untuk kepuasan diri. Dan di tengah kehancuran, suara pukulan, teriakan, dan benturan mengisi terminal, dua sosok itu berdiri sebagai legenda hidup. Semua orang menyaksikan, ini bukan sekadar duel, ini pertarungan antara kejahatan yang haus darah dan keadilan yang lahir dari cinta dan tekad. Baron mungkin kejam, tapi Dika lebih berbahaya, karena ia bukan raja, bukan preman, melainkan penjaga yang bangkit untuk melindungi semua yang dicintainya. Pukulan terakhir Baron menghantam Dika dengan keras, membuat tubuhnya terpental ke aspal terminal. Debu beterbangan, gerobak dan kursi terbalik, dan darah mulai mengalir deras dari pelipis Dika. Pandangan matanya kabur, namun suara teriakan pedagang yang ketakutan masih terdengar di telinganya, menamparkan kesadarannya. Tubuhnya terasa lemah, tapi jiwanya menolak menyerah. Di benaknya, wajah para pedagang yang pernah ia lindungi muncul satu persatu. Senyum sopir yang lega saat Dika menangkis preman,
mata anak-anak yang menatapnya penuh harap, dan tangisan seorang pedagang yang dulu hampir kehilangan dagangannya. Kenangan itu mengalir seperti sungai, mengingatkannya pada janji yang telah ia pegang sejak kembali ke terminal. Rasa sakit di tubuhnya terasa mendera, namun kenangan itu memberi kekuatan. Ia merasakan adrenalin mengalir kembali, meski tubuhnya berat dan berdarah. Ia tahu, jika ia menyerah sekarang, semua yang telah ia perjuangkan akan hancur. Terminal, pedagang, sopir, semua yang bergantung padanya akan kembali ke kegelapan yang pernah ia tinggalkan. Dika menarik napas panjang, menahan nyeri yang menjalar dari luka pelipisnya. Setiap tetes darah yang jatuh di aspal seolah menyalakan kembali bara kemarahan yang terkubur dalam hatinya. Namun kali ini, amarah itu bukan untuk menaklukkan atau menghancurkan. Amarah itu lahir dari tekad, dari tanggung jawab yang membuatnya tetap berdiri meski tubuhnya menuntut untuk rebah. Baron menatap dari kejauhan, melihat tubuh Dika yang terluka namun tetap bangkit. Ia tersenyum tipis, campuran rasa kagum dan marah. Ia mulai menyadari bahwa lawan yang dihadapinya bukan preman biasa, bukan pria yang bisa ia intimidasi dengan ancaman dan kekerasan. Dika adalah penjaga sejati, monster yang lahir dari darah namun dikendalikan oleh cinta dan tekad. Setiap langkah Dika kembali ke tengah terminal terasa berat namun mantap. Darah mengalir, keringat bercampur debu, tapi tatapannya tetap menantang. Ia menatap Baron, mengetahui bahwa pertarungan belum selesai. Kali ini, setiap gerakan akan dihitung lebih tajam, setiap pukulan dilepaskan dengan tujuan yang jelas, melindungi, bukan menghancurkan secara sia-sia. Pedagang dan sopir menonton dari jauh, hati mereka berdebar. Mereka melihat pria yang telah mereka kagumi, yang pernah menjadi legenda menakutkan, kini berdiri dengan tubuh terluka namun tidak tunduk. Dika bukan lagi Raja Neraka, bukan lagi penguasa yang haus darah. Ia adalah bayangan yang berdiri untuk melindungi, sosok yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati lahir dari keberanian untuk melindungi yang lemah. Dan di tengah darah dan kehancuran terminal, Dika menatap Baron dengan tekad membara. Kenangan yang muncul di kepalanya bukan hanya menjadi pengingat, tapi menjadi bahan bakar untuk bangkit kembali. Ia tahu, pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, ini tentang siapa yang memiliki tekad lebih kuat, siapa yang berani menanggung rasa sakit demi orang lain. Dan Dika, meski terluka parah, memilih untuk berdiri kembali. Dika mengangkat kepalanya, darah mengalir dari luka di pelipisnya, tubuhnya lelah, tapi matanya menyala dengan amarah yang terkendali. Kali ini bukan amarah yang membutakan, melainkan kemarahan yang diarahkan dengan presisi. Setiap ototnya tegang, setiap langkahnya mantap, dan setiap pukulan yang ia lepaskan adalah peringatan bagi siapapun yang berani mengganggu kedamaian terminal ini. Anak buah Baron yang tersisa menatapnya dengan ketakutan. Mereka telah melihat kekejaman Baron, namun kekuatan Dika jauh lebih mengerikan. Setiap gerakan Dika bukan hanya menghancurkan tubuh lawan, tapi juga menembus ketakutan mereka sendiri. Tulang patah, sendi terseret, dan keberanian yang mereka banggakan selama ini perlahan runtuh di depan mata mereka. Dika melesat ke tengah gerombolan musuh, menangkis serangan dengan ketepatan luar biasa. Setiap pukulan yang ia lepaskan membawa dampak maksimal, menghentikan musuh, mematahkan senjata, dan melumpuhkan siapapun yang mencoba mendekat. Anak buah Baron satu persatu roboh, tak mampu menahan badai kekuatan yang kini dilepaskan oleh pria yang mereka kira hanya penjaga biasa. Baron menatap dari kejauhan, wajahnya berubah. Dulu ia merasa tidak terkalahkan, namun kini ia menyaksikan bayangan masa lalunya sendiri datang menjemputnya, bayangan yang lebih cepat, lebih kuat, dan lebih mematikan. Dika bergerak tanpa ragu, amarahnya disalurkan menjadi kekuatan yang tak terbendung, dan terminal menjadi medan saksi bagi kebangkitan seorang penjaga sejati. Pedagang dan sopir yang menonton dari jauh menahan napas. Mereka melihat pria yang dulu menakutkan kini bangkit bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi. Teriakan musuh yang roboh, dentuman pukulan, dan aroma besi bercampur darah memenuhi udara. Semua orang sadar, ini adalah momen di mana legenda lama bertemu dengan tekad baru. Dika, sang Raja Neraka, kini menjadi penjaga yang tak tergoyahkan. Dika bergerak seperti bayangan, cepat, akurat, dan tak terhentikan. Setiap serangan anak buah Baron dijawab dengan pukulan yang menghancurkan, setiap percobaan untuk mengelilingi dihentikan dengan tendangan mematikan. Tulang patah, nyali runtuh, dan gerombolan yang tadinya haus darah kini menjadi tumpukan kekalahan.
Terminal menjadi medan pengadilan yang menegaskan siapa yang berhak menguasai kedamaian di sana. Baron menjerit marah, mencoba memasuki pertempuran secara langsung, namun setiap langkahnya dihalangi oleh tubuh-tubuh anak buahnya yang roboh. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan yang ia hadapi bukan sekadar fisik, tapi kekuatan yang lahir dari tekad, pengalaman, dan cinta untuk melindungi. Dika bukan hanya melawan, ia menegakkan hukum moralnya sendiri, dan hukum itu tak bisa dibantah. Dan ketika debu mulai menurun, terminal hening sejenak. Tubuh anak buah Baron telah terbaring, tulang-tulang patah, dan nyali mereka hancur. Dika berdiri di tengah medan perang, napasnya berat, darahnya menetes, namun matanya tetap menyala dengan tekad yang sama. Terminal menjadi saksi kebangkitan penjaga sejati, bayangan yang dulunya ditakuti kini menjadi pelindung yang tak terbantahkan. Debu beterbangan di terminal saat Baron tersungkur di hadapan Dika. Tubuhnya gemetar, darah dan keringat bercampur di wajahnya, dan untuk pertama kalinya, matanya dipenuhi ketakutan. Semua anak buahnya sudah roboh, dan kini dirinya sendiri berada di titik terlemah. Tidak ada tawa dingin, tidak ada aura kejam, hanya rasa takut yang menumpuk di setiap gerakannya. Dika berdiri tegap, napasnya masih berat, darah menetes dari luka di pelipisnya, namun tatapannya tetap fokus. Ia menatap Baron bukan dengan kebencian, tapi dengan ketegasan yang mematikan. Pertarungan ini bukan sekadar adu kekuatan, tapi pembuktian bahwa kekejaman tak akan menang atas tekad yang lahir dari perlindungan dan keadilan. Baron mencoba bangkit, menegakkan tubuhnya dengan sisa tenaga, tapi kakinya gemetar dan tangannya lemas. Ia merasakan semua dendam dan kesombongan yang selama ini menjadi identitasnya hancur perlahan. Tubuhnya tidak mampu menahan kekuatan yang dilepaskan oleh Dika, dan matanya mulai menyadari kebenaran pahit, ia kalah, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara jiwa. Dika melangkah mendekat, langkahnya mantap dan tak tergoyahkan. Anak buah Baron yang tersisa menatapnya dengan campuran takut dan hormat. Tidak ada kata-kata yang diperlukan, tatapan Dika sudah cukup untuk menundukkan siapapun. Baron menatapnya dengan pandangan kosong, menyadari bahwa selama ini ia meremehkan bayangan yang berdiri di hadapannya. Terminal seketika hening. Pedagang dan sopir yang sebelumnya bersembunyi kini berani mengintip, menyaksikan momen yang menentukan. Mereka melihat pria yang dulunya dianggap raja neraka, kini berdiri sebagai penjaga sejati, dan sosok kejam yang menindas mereka kini jatuh tak berdaya. Semua menyadari bahwa kekuasaan tidak diukur dari rasa takut yang bisa diciptakan, tapi dari keberanian untuk melindungi yang lemah. Baron menunduk, tubuhnya gemetar, dan akhirnya ia terbaring di tanah, menyerah pada kekalahan yang nyata. Tidak ada lagi tawa dingin, tidak ada lagi ancaman. Ia hanya bisa merasakan kehancuran dari semua yang pernah ia banggakan. Tubuhnya yang besar kini tampak rapuh, dan matanya yang biasanya menebar ketakutan kini dipenuhi penyesalan dan ketakutan yang murni. Dika menatapnya sekali lagi, napasnya masih berat, tapi aura kekuatan yang dipancarkannya menenangkan terminal. Ia tidak membunuh Baron, ia memberi pelajaran melalui kemenangan yang nyata. Terminal ini kini aman dari ancaman, dan semua orang yang menyaksikan tahu bahwa seorang penjaga sejati telah muncul kembali, kuat dan tak tergoyahkan. Ketika Baron tersungkur sepenuhnya, pedagang dan sopir perlahan muncul dari persembunyian mereka. Mereka menatap Dika dengan rasa kagum dan hormat. Terminal, yang selama ini menjadi medan kekacauan, kini dipenuhi keheningan penuh arti. Kejatuhan Baron bukan hanya mengakhiri teror fisik, tapi juga simbol bahwa kejahatan, betapapun besar dan kejam, akan selalu dikalahkan oleh tekad yang lahir dari perlindungan dan keberanian. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Baron dan anak buahnya kini berlutut di hadapan Dika. Tubuh mereka gemetar, lelah, dan penuh rasa takut. Tidak ada tawa sombong, tidak ada kata-kata ejekan seperti dulu. Semua kesombongan yang mereka banggakan selama ini telah runtuh di depan sosok yang mereka kira hanya legenda, namun kini hidup di hadapan mereka. Dika menatap mereka dengan tenang. Napasnya berat, darah dari luka-lukanya menetes perlahan, namun matanya memancarkan ketegasan yang tak bisa digoyahkan. Ia tidak bersorak, tidak menertawakan, dan tidak membalas dendam. Semua kekuatan yang ia keluarkan hanyalah untuk menegakkan batas, terminal ini aman, dan siapapun yang mengganggunya akan menerima konsekuensi. Dengan suara yang tenang namun berat, Dika berbicara, setiap kata dipenuhi otoritas. Pergi. Dan jangan pernah kembali. Tidak ada ruang untuk protes, tidak ada tempat untuk keberanian palsu.
Kata-kata itu lebih mematikan daripada pukulan terakhir yang ia lepaskan, karena ini adalah hukum yang lahir dari tekad, bukan ancaman kosong. Baron menunduk lebih dalam, merasa kehancuran dari rasa takut dan kekalahan mencekam seluruh tubuhnya. Anak buahnya menatapnya dengan panik, tahu bahwa perintah Dika bukan sekadar kata-kata, itu adalah keputusan yang menentukan nasib mereka. Terminal ini bukan lagi ladang darah dan ketakutan, tapi wilayah yang dijaga oleh bayangan yang dulunya ditakuti semua orang. Pedagang dan sopir mulai keluar dari persembunyian mereka, menatap dengan kagum dan lega. Mereka menyadari, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, terminal mereka benar-benar aman. Sosok Dika, yang dulunya menakutkan sebagai Raja Neraka, kini berdiri sebagai penjaga yang tak hanya kuat tapi adil. Tidak ada kesombongan dalam tatapannya, hanya ketegasan dan komitmen untuk melindungi yang lemah. Anak buah Baron satu persatu bangkit dengan tubuh gemetar, menunduk hormat meski penuh ketakutan. Mereka tahu bahwa jika mereka kembali, hukum yang sama akan berlaku. Tidak ada kompromi, tidak ada ampun, hanya kesadaran bahwa kekuatan sejati bukan ditakuti oleh kata-kata, tapi dihormati karena tindakan dan tekad untuk melindungi. Dika menarik napas panjang, menatap seluruh terminal yang kini kembali tenang. Debu beterbangan, gerobak terbalik masih berserakan, dan darah yang menetes di aspal menjadi saksi perjuangan yang baru saja usai. Namun matanya tetap hangat ketika melihat pedagang menata kembali dagangan mereka, sopir kembali bekerja, dan anak-anak bermain tanpa rasa takut. Di tengah keheningan terminal, Baron dan anak buahnya perlahan pergi, langkah mereka berat, hati mereka dipenuhi penyesalan dan ketakutan. Tidak ada teriakan, tidak ada dendam, hanya keheningan yang menegaskan satu hal, Dika, sang penjaga, telah menegakkan kedamaian. Dan terminal ini, untuk pertama kalinya setelah lama, benar-benar aman di bawah pengawasannya. Kedamaian perlahan menyelimuti terminal. Preman yang dulu menakutkan kini hilang tanpa jejak, meninggalkan ruang yang bebas dari ancaman dan kekerasan. Pedagang menatap sekitar mereka dengan mata yang masih basah karena air mata lega. Suasana yang sebelumnya dipenuhi ketakutan kini digantikan oleh harapan yang hangat, sebuah rasa aman yang lama hilang kembali hadir. Gerobak yang hancur diperbaiki, dagangan ditata kembali, dan aroma kacang rebus serta makanan ringan kembali memenuhi udara terminal. Sopir yang semula takut menyalakan mesin bus mereka dengan tenang, mengatur penumpang tanpa rasa cemas. Dika berjalan di tengah terminal, matanya mengamati setiap sudut, memastikan keamanan tetap terjaga. Tidak ada sorak-sorai berlebihan, hanya ketenangan yang menenangkan hati semua orang. Para pedagang menatap Dika dengan rasa hormat yang dalam. Mereka menangis, sebagian menunduk, sebagian lagi tersenyum malu-malu, menyadari bahwa sosok yang dulu menakutkan kini berdiri sebagai pelindung mereka. Tanpa pamrih, tanpa bayaran, Dika memilih tetap berada di sini, di tengah hiruk-pikuk terminal yang kini kembali hidup. Sopir-sopir menghampiri Dika satu persatu, memberi anggukan hormat atau menepuk bahunya. Tidak ada kata-kata berlebihan, cukup pengakuan yang tulus atas keberanian dan kekuatannya. Mereka tahu, terminal ini bisa kembali hidup karena satu orang yang berani menghadapi kekejaman dan menegakkan kedamaian dengan tangannya sendiri. Anak-anak yang sebelumnya bersembunyi kini berlarian di sekitar terminal, tertawa riang, bebas dari rasa takut. Suara mereka menambah kehangatan suasana, seolah terminal itu sendiri menarik napas lega setelah lama tercekik ketegangan. Dika menatap mereka sekilas, senyum tipis muncul di wajahnya, tidak penuh gembira, tapi sebagai pengingat bahwa apa yang ia lakukan memiliki arti. Tidak ada perayaan besar, tidak ada tepuk tangan yang berlebihan. Terminal tetap sibuk seperti biasa, namun dengan perbedaan yang jelas, tidak ada ancaman tersembunyi, tidak ada tangan gelap yang menunggu untuk memeras atau menakut-nakuti. Semua orang bisa bekerja, bernapas, dan hidup tanpa rasa takut. Dika berdiri di pojok terminal, mengamati dari jauh. Matanya menatap setiap gerobak, setiap sopir, setiap pedagang. Ia tahu kedamaian ini rapuh jika tidak dijaga, namun untuk saat ini, terminal benar-benar bebas. Ia bukan lagi raja yang menakutkan, bukan penguasa yang menundukkan orang dengan kekerasan, tapi bayangan yang menjaga agar semua tetap aman. Di tengah keramaian yang kembali normal, Dika menarik napas panjang. Suasana yang dulu dipenuhi kekejaman kini diganti oleh harapan yang nyata. Terminal ini telah kembali hidup, bukan karena siapa yang menaklukkan, tapi karena keberanian satu penjaga yang memilih melindungi daripada menguasai. Dan semua orang tahu, selama Dika berdiri,
kedamaian akan tetap ada. Dika duduk di bangku besi di pojok terminal, tubuhnya yang lelah masih tegap, mata yang tajam tetap mengawasi setiap gerakan orang-orang di sekitarnya. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian yang ia inginkan. Semua ucapan terima kasih dan penghormatan yang diarahkan padanya ia terima dengan diam, karena bagi Dika, ini bukan tentang menjadi raja, melainkan tentang tanggung jawab yang tak bisa ditawar. Para pedagang mendekat, memberi senyum, menunduk hormat, atau sekadar menyapanya dengan suara lembut. Dika hanya mengangguk pelan, tanpa berkata banyak. Baginya, menjadi penjaga bukan sekadar berdiri di depan, bukan sekadar menakut-nakuti musuh, tapi hadir untuk melindungi mereka yang tak bisa melawan sendiri. Setiap langkah, setiap tindakan, meski terlihat sederhana, memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada mahkota atau gelar. Terminal kembali hidup, hiruk-pikuknya kini dipenuhi tawa anak-anak, suara tawar-menawar pedagang, dan deru mesin bas yang stabil. Tapi Dika tahu, kedamaian ini rapuh jika tidak dijaga. Sisi gelap dan ancaman selalu mengintai di luar, menunggu celah. Ia menegakkan dirinya bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai bayangan yang selalu ada, menjaga keseimbangan antara damai dan kekacauan. Beberapa sopir menghampirinya, menepuk bahu atau memberi senyuman lega. Mereka tahu siapa yang menegakkan ketenangan mereka. Namun Dika tidak mencari perhatian, tidak ingin pujian. Ia menolak disebut raja, menolak gelar, karena kekuasaan baginya bukan tujuan. Perlindungan, itulah satu-satunya hal yang ia pedulikan. Setiap langkah kaki di terminal, setiap suara tawar-menawar, setiap gerobak yang ditata kembali, menegaskan bahwa keberanian Dika bukan hanya sebuah legenda, tapi kenyataan yang dirasakan setiap orang di sini. Ia hadir bukan untuk menaklukkan, tapi untuk memastikan tidak ada yang menderita, tidak ada yang terintimidasi oleh kekejaman yang dulu merajalela. Dika menarik napas panjang, menatap langit senja yang mulai membayang di atas terminal. Cahaya oranye memantul di aspal yang masih basah karena darah dan debu sebelumnya, mengingatkannya pada semua perjuangan yang telah ia lalui. Ia tidak merayakan kemenangan, tidak membanggakan dirinya, karena bagi Dika, menjadi penjaga lebih berat daripada menjadi raja, tapi jauh lebih bermakna. Pedagang, sopir, dan anak-anak menatapnya dari jauh, merasa aman. Mereka tahu keberadaan Dika adalah jaminan bahwa terminal ini bukan lagi tempat ketakutan. Namun Dika tidak berdiri di tengah pujian atau sorak-sorai. Ia tetap di bangkunya, raja tanpa mahkota, sosok yang memilih diam namun selalu hadir saat dibutuhkan. Dan ketika malam mulai turun, lampu terminal menyala satu persatu, memantulkan bayangan Dika di aspal. Bayangan itu panjang, tegap, dan diam. Ia tidak mencari gelar, tidak mencari pengakuan. Ia hanya menjaga bayangan seorang raja tanpa mahkota, penjaga sejati, yang hadir untuk memastikan terminal ini tetap aman, bebas dari ancaman, dan tetap menjadi rumah bagi semua yang bergantung padanya. Terminal malam itu tenang, namun setiap orang yang pernah merasakan ketakutan tahu, kedamaian selalu rapuh. Angin malam berdesir, lampu-lampu terminal berkelap-kelip, dan bayangan panjang Dika terasa hadir di setiap sudut. Nama Dika kembali hidup, bukan sebagai bayangan teror yang menakutkan, tapi sebagai legenda yang selalu mengawasi dari kegelapan. Pedagang menutup gerobak mereka lebih awal, sopir memarkir bas dengan tenang, dan anak-anak yang bermain di sudut terminal tahu, di luar cahaya lampu ada mata yang selalu memantau. Mereka berbisik satu sama lain tentang keberadaan Dika, bukan dengan rasa takut, tapi dengan penghormatan dan rasa aman yang lahir dari pengalamannya. Terminal ini kini hidup dengan ketenangan yang terjaga oleh bayangan yang tak pernah hilang. Setiap kali ada suara yang mencurigakan, setiap kali ada gerakan yang tidak wajar, orang-orang menoleh dengan harapan dan keyakinan yang sama, Dika akan datang jika ancaman kembali muncul. Tidak ada yang perlu ia lakukan kecuali berdiri di bayangan, menunggu, dan muncul saat diperlukan. Legenda itu tidak membutuhkan sorak-sorai atau pengumuman, ia hidup dalam bisikan dan mata yang selalu waspada. Sopir yang pernah diancam, pedagang yang pernah dirampas, semua mengenang sosoknya dengan hormat. Mereka tidak melihatnya sebagai penguasa atau raja, tetapi sebagai penjaga yang berdiri di atas prinsip. Nama Dika kini lebih dari sekadar kata, itu adalah simbol perlindungan, ketegasan, dan keberanian yang membuat terminal ini tetap aman. Kadang, anak-anak yang berlari di terminal berhenti sejenak, menatap bayangan di sudut gelap, dan berbisik, Dika ada di sini. Orang dewasa tersenyum,
sadar bahwa legenda ini bukan mitos kosong, melainkan kenyataan yang membentuk keamanan mereka sehari-hari. Sosok yang dulu menakutkan kini menjadi pelindung yang dihormati tanpa harus menakut-nakuti. Di setiap sudut terminal, bayangan Dika terasa hadir. Ia tidak bicara banyak, tidak mengumumkan keberadaannya, tapi aura yang ia pancarkan cukup untuk menenangkan setiap orang. Musuh yang mencoba bangkit akan merasakan ketegasan yang sama yang pernah menundukkan Baron dan anak buahnya. Terminal ini aman, bukan karena senjata atau teriakan, tetapi karena keberadaan penjaga yang siap menegakkan kedamaian. Nama Dika perlahan menjadi legenda yang dibisikkan dari mulut ke mulut. Para pedagang, sopir, dan pengunjung terminal membicarakannya dengan rasa kagum dan hormat, bukan takut. Ia adalah bayangan yang muncul di saat genting, kekuatan yang menjaga keseimbangan antara kedamaian dan kekacauan, simbol bahwa keberanian dan perlindungan selalu menang atas kejahatan. Dan ketika malam semakin gelap, terminal tetap hidup. Lampu-lampu berkelap-kelip, suara langkah kaki terdengar samar, namun semua orang tahu, di sudut yang gelap, di bayangan yang panjang, Dika tetap berdiri. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menguasai, tapi untuk melindungi. Nama yang dibisikkan itu menjadi pengingat, selama Dika ada, terminal ini selalu aman, selalu menjadi rumah bagi mereka yang bergantung padanya. Di tengah hiruk pikuk terminal yang kembali normal, Dika duduk di bangku besi yang sama seperti sebelumnya. Tubuhnya tegap meski terlihat lelah, matanya tetap tajam, mengamati setiap gerakan orang-orang di sekitarnya. Ia tidak menuntut perhatian, tidak meminta pujian, dan tidak memerlukan pengakuan. Bagi Dika, tugasnya bukan soal status, ia bukan raja, bukan penguasa, bukan preman. Ia hanyalah penjaga yang memilih berdiri di tengah kerapuhan dunia ini. Pedagang menata dagangan mereka, sopir menepikan bas, dan anak-anak berlarian sambil tertawa. Semua terasa normal, damai, dan tenang. Namun Dika tahu, kedamaian itu rapuh. Ancaman selalu mengintai di luar, di sudut gelap terminal yang tak terlihat. Keberadaan Dika adalah jaminan bahwa siapapun yang mencoba menimbulkan kekacauan akan menghadapi konsekuensi, cepat, tepat, dan tak terelakkan. Ia tidak berdiri di atas tubuh orang lain untuk menunjukkan kekuasaan. Tidak ada korban yang ia ciptakan demi nama atau ketenaran. Setiap tindakan Dika adalah pilihan sadar untuk melindungi yang lemah, menegakkan batasan di dunia yang kadang terlalu kejam. Terminal ini aman bukan karena ia menakut-nakuti, tetapi karena ia hadir sebagai bayangan yang selalu ada, sosok yang mengingatkan bahwa perlindungan bisa lebih kuat daripada teror. Orang-orang menatapnya dari jauh dengan rasa hormat yang dalam. Para pedagang mengangguk pelan saat ia lewat, sopir menepuk bahunya sebagai ucapan terima kasih diam-diam, dan anak-anak yang bermain menyapanya tanpa takut. Semua itu cukup bagi Dika, tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan, hanya pengakuan yang tulus yang menguatkan tekadnya. Setiap kali keributan kecil muncul, Dika bergerak dengan cepat dan presisi. Ia tidak menghukum untuk kesenangan atau menunjukkan kekuatan, tapi untuk menjaga keseimbangan. Satu tatapan, satu langkah, dan masalah itu berakhir. Anak buah Baron sudah lama hilang, namun bayangan Dika tetap menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba mengulang sejarah kekejaman di terminal ini. Terminal kembali hidup dengan ritme yang damai. Suara tawar-menawar pedagang, deru mesin bas, dan tawa anak-anak menjadi musik pengiring yang menenangkan. Dika duduk di bangkunya, mengamati dengan tenang. Ia tidak harus ikut meramaikan kehidupan itu, karena keberadaannya adalah perlindungan diam yang memberi arti bagi setiap orang di sekitarnya. Ia bukan legenda yang dicari orang untuk dipuja, tapi sosok yang diingat karena hadir saat dibutuhkan. Monster yang dulu menakutkan kini memilih melindungi, dan itu menjadikannya berbeda dari siapapun. Terminal tidak lagi takut pada kekerasan, tapi merasa aman karena ada satu bayangan yang tak pernah pergi, tetap berdiri, tetap waspada, tetap menjadi penjaga terakhir. Dan ketika matahari mulai tenggelam di balik gedung kota, lampu terminal menyala satu persatu. Dika menatap bayangan yang terbentang di aspal, napasnya tenang, matanya tetap waspada. Ia bukan raja, bukan penguasa, bukan preman. Ia adalah penjaga terakhir, monster yang memilih melindungi. Terminal ini aman, dan selama Dika ada, kedamaian itu akan selalu bertahan.